Initiating System 1. System 1 loaded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini tetap dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang praktikum granulasi basa. Menurut Lassmann 1994, granulasi basa merupakan metode yang banyak digunakan dalam memproduksi tablet kompresi. Granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk dengan suatu pekat sebagai pengganti pengompakan. Teknik ini membutuhkan larutan atau suspensi yang mengandung pengikat yang biasanya ditambahkan ke campuran serbuk. Selanjutnya, yaitu keuntungan dan kekurangan. Keuntungan granulasi basa. Menurut Ansel 1989, yaitu keuntungannya dari granulasi basa meningkatkan fluiditas atau kompatibilitas suatu tablet dengan dosis tinggi dan dengan aliran atau kompatibilitas yang buruk, mengurangi penjaratan udara, mengurangi debu, pembahasan granul sesuai untuk homogenitas sediaan dosis rendah. Adapun kekurangan metode granulasi basah yaitu banyak tahap dalam proses produksi yang harus divalidasi, biaya yang cukup tinggi, zat aktif yang sensitif terhadap lembab dan panas tidak dapat dikerjakan dengan cara ini. Untuk zat terhomabilitas dilakukan dengan pelarut non-air. Selanjutnya, pembuatan PVP. Hal yang pertama dilakukan yaitu timbang sejumlah PVP lalu dilarutkan dalam sejumlah pelarut pengikat seperti etanol. Kemudian, aduk hingga PVP melarut sempurna. Selanjutnya, pelarut sisa dapat digunakan untuk pembilasan karena sering terjadi penempelan larutan pengikat kental pada dinding gelas piala. Selanjutnya, yaitu pembuatan musilago amili. Siapkan dan timbang 2,5 gram amilum kering, diletakkan dalam gelas piala. Kemudian, dimasukkan aquades sebanyak 100 ml. Selanjutnya, dipanaskan sampai di atas suhu gelate. Kemudian, dibuat suspensi amilum kering di dalam air dingin. Tambahkan suspensi ke dalam air panas, aduk hingga homogen. Gelatin yang sempurna yaitu jika musilago berwarna transparan. Pada formula kali ini terdapat 5 resep. Dan pembeda dari 5 resep tersebut yaitu terdapat pada bahan pengikat. Setiap resep di mana bahan pengikatnya ini memberi gaya adhesi pada massa serbuk serta untuk menambahkan gaya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Selanjutnya, kita masuk ke hasil evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi granul. Evaluasi granul pertama, granulometri. Pada resep pertama tidak memenuhi syarat karena sifat granul yang dihasilkan kurang baik. Pada resep kedua, beberapa granul tersebut tersebar merata sehingga memenuhi syarat. Akan tetapi ada juga yang tidak memenuhi syarat karena tidak tersebar merata pada ayakan nomor 230. Dan resep ketiga tidak memenuhi syarat. Sifat granul yang dihasilkan pada uji granulometri kurang baik karena kurva yang terbentuk tidak parabola. Pada resep keempat tidak memenuhi syarat karena sifat granul yang dihasilkan pada uji granulometri kurang baik karena kurva yang terbentuk juga tidak parabola. Yang resep yang kelima atau resep yang terakhir yaitu tidak memenuhi syarat juga. Sifat granul yang dihasilkan pada uji granulometri kurang baik karena kurva yang terbentuk tidak parabola. Selanjutnya evaluasi granul BJ4 dan BJ ruah. Resep yang pertama memenuhi syarat. Bobot jenis ruah diperoleh 0,55 gram per mililiter, sedangkan bobot jenis mampat diperoleh 0,67 gram per mililiter. Resep yang kedua memenuhi syarat karena selisih antara BJ ruah 0,618 gram per mililiter dan BJ mampat 0,717 gram per mililiter yaitu sebesar 0,099 gram per mililiter.
Resep 3 memenuhi syarat. Bobot jenis ruah diperoleh 0,618 gram per mililiter, sedangkan bobot jenis mampat diperoleh 0,717 gram per mililiter. Resep yang keempat memenuhi syarat. Bobot jenis ruah diperoleh 0,65 gram per mililiter, sedangkan bobot jenis mampat diperoleh 0,73 gram per mililiter. Sedangkan resep yang kelima memenuhi syarat juga. Bobot jenis ruah diperoleh 0,608 gram per mililiter, sedangkan bobot jenis mampat diperoleh 0,695 gram per mililiter. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi granul kadar mampat. Resep pertama, kadar mampat yang dihasilkan cukup baik yaitu 17,95%. Resep yang kedua, kadar mampat yang dihasilkan yaitu 13,75%. Resep yang ketiga yang dihasilkan yaitu 13,82%. Resep yang keempat 10,52%. Sedangkan resep yang kelima yaitu 12,5%, sehingga kelima resep tersebut memiliki kadar mampat yang cukup baik. Evaluasi granul selanjutnya yaitu evaluasi granul kecepatan alir. Pada resep pertama memenuhi syarat karena kecepatan alir yang baik dengan rata-rata 35,56 gram per second. Resep yang kedua tidak memenuhi syarat karena rata-ratanya sebesar 2,53 gram per second. Resep yang ketiga tidak memenuhi syarat dengan rata-rata 2,53 gram per second. Resep yang keempat tidak memenuhi persyaratan karena dengan rata-rata 1,326 gram per second. Sedangkan resep yang kelima memenuhi persyaratan aliran karena dengan rata-rata 6,06 gram per second. Sehingga yang memenuhi syarat evaluasi granul kecepatan aliran yaitu resep 1 dan resep 5. Selanjutnya yaitu evaluasi granul kadar lembab. Resep 1 memenuhi persyaratan karena kadar lembab pada tablet sesuai ketentuan yaitu diperoleh sebesar 2,4%. Resep kedua memenuhi syarat karena memenuhi ketentuan sebesar 1,56%. Resep 3 memenuhi persyaratan dengan 1,56%. Sedangkan resep yang keempat tidak memenuhi persyaratan karena diperoleh ketentuan sebesar 3,9%. Resep yang kelima memenuhi syarat dengan ketentuan sebesar 2,3%. Sehingga evaluasi granul kadar lembab kelima resep tersebut memenuhi syarat kecuali resep 4. Selanjutnya evaluasi IPC. Evaluasi IPC yang pertama yaitu evaluasi IPC BJ ruah dan BJ mampat. Pada resep pertama memenuhi syarat. Bobot jenis ruah diperoleh 0,55 gram per mililiter, sedangkan bobot jenis mampat diperoleh 0,67 gram per mililiter. Resep yang kedua memenuhi syarat karena selisih antara BJ ruah 0,618 gram per mililiter dan BJ mampat 0,71 gram per mililiter. Selanjutnya resep yang ketiga memenuhi syarat. Bobot jenis ruah diperoleh 0,576 gram per mililiter, sedangkan bobot jenis mampat diperoleh 0,66 gram per mililiter. Resep yang keempat memenuhi syarat dengan BJ ruah 0,625 gram per mililiter, sedangkan bobot jenis mampat diperoleh 0,71 gram per mililiter. Resep kelima memenuhi syarat dengan BJ ruah diperoleh 0,57 gram per mililiter, sedangkan BJ mampat diperoleh 0,66 gram per mililiter, sehingga kelima resep memenuhi syarat. Selanjutnya, evaluasi IPC kadar mampat. Pada resep pertama, kadar mampat yang dihasilkan cukup baik yaitu 17,95%. Resep yang kedua, kadar mampat yang dihasilkan cukup baik sekitar 13,75%. Resep yang ketiga, kadar mampat yang dihasilkan baik sekitar 12,27%. Resep yang keempat, kadar mampat yang dihasilkan baik sebesar 12,5%. Sedangkan resep yang kelima, kadar mampat yang dihasilkan cukup baik 13,09%. Sehingga evaluasi IPC kadar mampat kelima resep tersebut cukup baik. Selanjutnya, evaluasi IPC kecepatan aliran. Resep pertama memenuhi persyaratan kecepatan aliran dengan rata-rata 35,56 gram per second. Resep yang kedua tidak memenuhi persyaratan kecepatan aliran dengan rata-rata 2,43 gram per second. Resep ketiga tidak memenuhi persyaratan karena dengan rata-rata 2,43 gram per second. Resep yang keempat tidak memenuhi persyaratan dengan rata-rata 1,826 gram per second. Sedangkan resep yang kelima memenuhi persyaratan kecepatan aliran dengan rata-rata 7,63 gram per second. Sehingga untuk evaluasi IPC kecepatan aliran yang memenuhi syarat hanya resep 1 dan 5. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet. Evaluasi tablet organoleptik. Resep pertama, tablet memenuhi syarat karena tablet seragam secara visual dan homogen. Resep yang kedua tidak ada, resep yang ketiga tidak ada, dan resep yang keempat tablet memenuhi syarat karena seragam secara visual dan homogen, dan resep yang kelima tidak ada. Selanjutnya, evaluasi tablet keseragaman ukuran. Resep pertama memenuhi syarat karena diameter tablet sekitar 0,85 cm, tidak memenuhi dari 3 kali, dan tidak kurang dari 1/3 tablet, yaitu 0,4 cm. Resep kedua memenuhi syarat dengan diameter tablet 0,72 cm. Resep ketiga memenuhi syarat karena memiliki diameter tablet sekitar 0,6205 cm. Resep yang keempat memenuhi syarat karena diameter tablet 0,7227 cm. Sedangkan resep yang kelima memenuhi syarat karena diameter tablet sekitar 0,83 cm. Sehingga untuk evaluasi tablet keseragaman ukuran, kelima resep tersebut memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet kekerasan. Resep pertama tidak memenuhi syarat karena didapatkan hanya 0,072 kg. Resep yang kedua tidak memenuhi syarat juga karena hanya didapatkan 2,62 kg. Resep yang ketiga tidak memenuhi syarat karena hanya didapatkan 2,67 kg. Resep yang keempat memenuhi syarat karena didapatkan 5,67 kg. Sedangkan resep yang kelima memenuhi persyaratan karena didapat 5,272 kg. Jadi yang memenuhi syarat resep 4 dan 5. Untuk memenuhi syarat yaitu kekerasan yang baik dari sebuah tablet memiliki bobot sebesar 4-10 kg. Selanjutnya, evaluasi tablet friabilitas atau fleksibilitas. Resep 1 memenuhi syarat di mana tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari 1%. Didapatkan
pada resep pertama sebesar 0,317%. Sedangkan resep kedua tidak memenuhi syarat karena didapatkan viabilitasnya sebesar 1,068%. Resep yang ketiga tidak memenuhi syarat karena didapatkan viabilitasnya sebesar 1,068%. Sedangkan resep yang keempat memenuhi syarat karena didapatkan viabilitasnya sebesar 0,679%. Sedangkan resep yang kelima memenuhi syarat karena didapatkan viabilitasnya sebesar 0,305%. Jadi yang tidak memenuhi syarat resep 2 dan 3. Selanjutnya evaluasi tablet keseragaman bobot. Resep pertama memenuhi syarat karena bobot rata-rata tidak menyimpang dari kolom ranks A dan kolom ranks B. Didapatkan rata-rata sebesar 0,34 gram. Resep kedua memenuhi syarat karena didapatkan rata-rata sebesar 0,29 gram. Resep yang ketiga tidak memenuhi syarat, resep yang keempat tidak memenuhi syarat, dan resep yang kelima tidak memenuhi syarat, sehingga yang memenuhi syarat hanya resep 1 dan 2. Evaluasi tablet yang terakhir yaitu waktu hancur. Resep pertama memenuhi syarat karena tablet hancur kurang dari 15 menit dan hasil yang didapat sebesar 4-6 menit. Resep yang kedua memenuhi syarat karena tablet hancur kurang dari 15 menit dan hasil yang didapat sebesar 5-6 menit. Resep yang ketiga memenuhi syarat karena tablet kurang dari 15 menit, yaitu didapatkan sebesar 5-6 menit. Resep yang keempat memenuhi syarat karena waktu hancur tablet sebesar 12-13 menit. Resep yang kelima memenuhi syarat karena waktu hancur tablet yaitu dalam range 11-14 menit. Sehingga kelima resep tersebut memenuhi syarat untuk evaluasi tablet waktu hancur. Selanjutnya pembahasan. Pada pembahasan praktikum ini dikumpulkan membandingkan hasil data 5 resep granulasi basah yang telah dibahas. Pada praktikum ini digunakan zat aktif utama yaitu vitamin B6. Vitamin B6 mempunyai sifat alir dan kompatibilitas yang rendah sehingga akan menimbulkan kesulitan ketika pengempaan. Oleh karena itu, diperlukan bahan tambahan yang mampu memperbaiki sifat alir dan kompatibilitas vitamin B6. Menurut Maya 2015, zat tambahan yang digunakan dalam formulasi antara lain pengikat, laktosa, amilum kering, M-gestearat, talkum. Dari kelima resep ini, yang membedakan ialah jenis pengikat yang digunakan. Adapun pengikat yang digunakan ialah musilago amili, PVA, serta PVP. Formulasi terdiri dari 2 fase, yaitu fase dalam dan fase luar. Fase dalam sebesar 92% yang terdiri dari vitamin B6 100 mg, amilum kering 10%, jenis pengikat dan laktosa. Sedangkan untuk fase luar sebesar 8% terdiri dari M-gestearat, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Selanjutnya, prosedur pembuatan granulat dasar dilakukan penyiapan bahan pengikat dengan melakukan penimbangan. Kemudian dilakukan pengadukan hingga pengikat melarut sempurna. Untuk tahap pembuatan tablet dilakukan dengan menghaluskan dan menimbang masing-masing bahan. Kemudian dilakukan pencampuran zat aktif, bahan pengisi, bahan penghancur jika dilakukan penambahan pengikat secara basah. Namun, jika penambahan pengikat dilakukan secara kering, zat aktif dicampurkan dengan bahan pengisi, pengikat, bahan penghancur dalam. Siapkan cairan penggranulasi dan pelarut etanol untuk mengaktifkan pengikat kering. Selanjutnya, massa lembab dibentuk dengan mengekskursi melalui mesin menggunakan ayakan berukuran 10-14 granulat lembab, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 50-60 derajat. Lalu dilewatkan lagi pada pengayakan berukuran 16-20 mes. Granul yang telah kering lalu dievaluasi bila granul telah memenuhi syarat ditambahkan fase luar dan siap dikempa. Langkah terakhir yaitu dengan mengevaluasi tablet hasil pengempaan. Selanjutnya pada praktikum ini digunakan 3 evaluasi, yaitu evaluasi granul, evaluasi IPC, dan evaluasi tablet. Evaluasi granul meliputi 5 jenis uji, yaitu granulometri, bobot jenis, kadar manfaat, kecepatan aliran, dan kandungan lembab. Pada evaluasi granul, uji granulometri, granul bertujuan untuk melihat keseragaman bobot pada tiap granul. Prosedur dilakukan dengan melewatkan granul pada seri susunan pengayar. Granul yang tertinggal akan ditimbang dan dihitung. Selanjutnya, dibuat grafik hubungan antara bobot granul yang tinggal pada pengayak pada nomor pengayakan yang digunakan. Pengayakan yang digunakan pada praktikum ini yaitu nomor 5, 10, 18, 35, 60, 120, 230, dan 325. Uji yang kedua yaitu evaluasi bobot jenis. Pengukuran bobot jenis bertujuan untuk penetapan kompatibilitas dari yang didasarkan pada berat jenis dan manfaat. Bobot jenis didapatkan dengan membagi massa granul dengan volume ruah atau manfaat. Uji kadar manfaat didapatkan berdasarkan atas bobot jenis yang telah didapat. Uji ini dilakukan dengan memasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur, kemudian dilakukan pengatukan sebanyak 500 kali. Selanjutnya, pada uji kecepatan aliran sejumlah granul dimasukkan dalam corong pada alat. Lalu, nyalakan alat sehingga pembuka corong akan terbuka dan akan tertutup secara otomatis. Granul yang melewati corong akan menghasilkan kecepatan aliran. Syarat kecepatan aliran yang baik yaitu lebih besar dari 4 gram per second. Pada evaluasi kandungan lembab, dimaksudkan adalah jumlah lembab yang terabsorpsi pada permukaan granul. Kandungan lembab dapat berfungsi mempertahankan sifat adhesivitas dan kohesivitas serbuk. Syarat untuk kadar lembab adalah sebesar 2-3%. Evaluasi yang kedua yaitu mengenai evaluasi EPC. Evaluasi ini dilakukan pada masa kampa granul yang bertujuan untuk menjaga mutu saat proses perlam evaluasi terakhir yaitu evaluasi akhir tablet.
yang meliputi evaluasi organoleptik, kekerasan, keseragaman ukuran, kekerasan, variabilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Uji keseragaman ukuran dilakukan dengan mengambil 20 tablet, kemudian diukur diameter dan ketebalannya. Syarat untuk uji ini, diameter tablet tidak lebih dari 3 dan tidak kurang dari 1/3 tablet. Selanjutnya, uji keseragaman tablet dilakukan dengan menggunakan alat Harness Tester. Uji ini bertujuan untuk mengukur ketahanan tablet pada saat penyimpanan, pengiriman, maupun penanganan sampai sebelum tablet digunakan. Syaratnya, uji kekerasan untuk tablet oral yaitu 4-10 kg. Uji variabilitas atau kerapuhan dilakukan dan masukkan sejumlah tablet ke dalam alat variabilator sebanyak 100 putaran. Tablet yang baik memiliki variabilitas kurang dari 1%. Selanjutnya, keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang satu persatu bobot tablet. Kemudian dihitung rata-rata dari tablet dan amati penyimpangan pada tablet. Syarat ini, tablet boleh penyimpangan dari bobot rata-rata kolom A sebanyak 2 tablet. Uji terakhir yaitu mengenai waktu hancur. Waktu hancur dilakukan dengan memasukkan 6 tablet ke dalam alat seperti keranjang yang sebelumnya telah diisi dengan HCl 0,1 N dan suhu kisaran 36 sampai 38 derajat Celcius. Keranjang akan bergerak naik turun dan amati waktu hancur tablet yang tersedia. Syarat uji ini yaitu 1 atau 2 tablet harus hancur dengan sempurna setelah 30 menit. Jika tidak hancur sempurna, maka uji dengan 18 dan 16 dari 18 tablet harus hancur dengan sempurna setelah 30 menit. Setelah menetapkan formulasi, pembuatan, dan evaluasi dari kelima resep dengan menggunakan metode granulasi basah, kita dapat membandingkan hasil evaluasi granul, evaluasi IPC, serta evaluasi akhir tablet dari kelima resep tersebut. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi granul yang meliputi granulometri, perhitungan BJ ruah, dan BJ mampat, kadar mampat, kecepatan aliran granul, dan kadar lembab. Evaluasi granulometri. Dari kelima formulasi resep, hanya resep 2 yang memiliki persyaratan granul yang memiliki reaktivitas atau penyebaran ukuran granul yang baik dengan terbentuknya kurva distribusi normal. Hal ini dikatakan granul tersebut baik karena jika ukuran granulnya seragam, maka alirannya akan semakin seragam. Selanjutnya, evaluasi BJ ruah dan BJ mampat. Pada evaluasi ini, seluruh formulasi resep memenuhi persyaratan evaluasi BJ ruah dan BJ mampat, yaitu memenuhi persyaratan dengan range yang baik. Selanjutnya, evaluasi persentase kadar mampat. Pada evaluasi ini memiliki range persentase kadar mampat mulai dari sangat jelek dengan persentase lebih dari 40% hingga baik sekali dengan range persentase 5-15%. Resep pertama memiliki persentase 17,95% sehingga bisa dikatakan cukup baik. Resep yang kedua 13,75%, resep yang ketiga 13,82%, resep yang keempat 10,52%, dan resep yang kelima 12,5%. Pada resep 1, kadar mampat masuk ke dalam range persentase kadar mampat yang cukup baik, sedangkan keempat resep lainnya memiliki persentase yang baik sehingga baik sekali. Kecepatan aliran. Pada evaluasi ini, serbuk yang baik harus memiliki kecepatan aliran lebih dari 4 gram per second. Dari kelima formulasi resep, hanya resep pertama dan resep yang kelima yang memenuhi persyaratan, sedangkan resep yang lainnya tidak. Selanjutnya, kadar lembab. Pada evaluasi ini, seluruh formulasi resep memenuhi persyaratan kadar lembab yang baik dengan kadar kurang dari 3%, kecuali resep keempat yang memiliki kadar lembab sebesar 3,9%. Evaluasi kedua yaitu evaluasi IPC. Dilakukan sebelum masa granul dicetak. Evaluasi ini meliputi evaluasi BJ ruah dan BJ mampat, kecepatan aliran, dan kadar mampatnya. Evaluasi BJ ruah dan BJ mampat. Pada evaluasi granul sebelumnya semua formulasi resep memenuhi persyaratan BJ ruah dan BJ mampat, lalu dievaluasi kembali pada tahap evaluasi IPC, dan hasilnya seluruh formulasi resep memenuhi persyaratan BJ yang baik. Evaluasi kadar mampat. Pada evaluasi ini memiliki range persentase kadar mampat mulai dari sangat baik hingga sangat jelek. Pada range yang sangat jelek dengan persentase 40%, sedangkan yang sangat baik sebesar 5-15%. Resep 1 sebesar 17,95 sehingga bisa dikatakan cukup baik. Resep kedua 13,75. Resep yang ketiga 12,27. Resep yang keempat 12,5% dan resep yang kelima 13,09%. Dari kelima formulasi resep, hanya resep pertama yang memiliki persentase kadar mampat yang cukup baik pada evaluasi IPC. Selanjutnya, evaluasi kecepatan aliran. Pada evaluasi granul sebelumnya, hanya formulasi resep pertama dan kelima saja yang memiliki kecepatan aliran yang baik dengan melebihi 4 gram per second, yaitu resep pertama sebesar 35,56 gram per second dan resep yang kelima sebesar 7,63 gram per second, sedangkan resep yang lainnya kurang dari 4 gram per second. Evaluasi yang terakhir adalah evaluasi tablet. Evaluasi ini dilakukan ketika masa granul telah menjadi tablet. Evaluasi akhir tablet meliputi evaluasi organoleptik, keseragaman ukuran, kekerasan, variabilitas, dan waktu hancur. Organoleptik. Pada evaluasi ini hanya dilakukan pada 2 formulasi resep,
yaitu tablet pertama dan tablet ketiga. Pada uji ini, kedua tablet yang dihasilkan memenuhi uji organoleptik berupa keseragaman warna, bau, permukaan tablet. Selanjutnya, keseragaman ukuran. Tablet dikatakan seragam apabila ukuran, diameter, dan ketebalannya memenuhi syarat, di mana diameter tidak melebihi 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tabletnya. Dari kelima resep seluruh memenuhi syarat dan tidak ada satupun ukuran tablet yang menyimpang. Selanjutnya, kekerasan. Tablet dikatakan memiliki kekerasan yang baik jika kekerasan tablet dapat pada rentang 1-10 kg. Dari hasil evaluasi kekerasan, kelima formulasi resep, hanya resep keempat dan kelima saja yang memiliki kekerasan yang memenuhi standar. Selanjutnya, friabilitas. Evaluasi friabilitas dilakukan untuk melihat kerapuhan dari tablet yang dihasilkan. Tablet dikatakan memiliki kerapuhan yang baik jika persentase friabilitasnya kurang dari 1%. Dari hasil evaluasi tablet, kelima formulasi resep, 2 diantaranya tidak memenuhi persyaratan, yaitu resep kedua dan ketiga, sebesar 1,068% dan 1,06%. Waktu hancur. Evaluasi waktu hancur dilakukan untuk melihat kelarutan atau dehidrasi tablet di dalam saluran cerna. Semakin cepat melarut makanan, akan semakin cepat diserap pada dan di metabolisme tubuh. Persyaratan waktu hancur untuk tablet umumnya tidak kurang dari 15 menit. Dari hasil evaluasi, seluruh formulasi resep memenuhi persyaratan waktu hancur, baik kisaran 4-14 menit. Evaluasi keseluruhan formulasi resep dari tiap evaluasi granul, IPC hingga evaluasi tablet akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa resep pertama, resep keempat, dan resep kelima memenuhi sebagian besar persyaratan evaluasi IPC evaluasi tablet akhir. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, metode granulasi basah digunakan dalam produksi tablet kompresi. Kedua, metode granulasi basah memiliki evaluasi yaitu evaluasi granul, evaluasi IPC, serta evaluasi akhir tablet dari kelima resep tersebut. Evaluasi keseluruhan formulasi resep dari tiap evaluasi granul, evaluasi IPC, dan evaluasi akhir tablet bahwa resep pertama, resep keempat, dan resep kelima memenuhi syarat sebagian besar persyaratan evaluasi granul, evaluasi IPC, dan evaluasi tablet akhir. Sekian pemaparan yang dapat kami berikan. Jika banyak kesalahan kami minta maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.